Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nursuarnita. Jadi, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai teori kultivasi. Sebelum kita melakukan pembahasan mengenai teori kultivasi itu sendiri di dalamnya ada media yang bernama televisi yang merupakan media konvensional. Kemudian, televisi juga belum 100% ditinggalkan oleh viewersnya. Teori kultivasi sendiri digagas oleh seorang Profesor George Gardner karena situasi yang terjadi pada tahun 1960 di Amerika, di mana pada masa itu media massa khususnya tayangan kekerasan televisi menarik perhatian halayak umum karena cukup tingginya tayangan kekerasan yang ditayangkan pada kala itu. Kemudian, George Gardner juga ingin mengetahui dunia nyata seperti apa yang dibayangkan, dipersepsikan oleh penonton televisi. Teori kultivasi muncul karena ada dua perdebatan. Yang pertama, ilmuwan meyakini efek media dari media massa sangat kuat dengan yang meyakini keterbatasan efek media massa. Jadi di sini ada yang menganggap bahwa televisi itu berpengaruh kepada pemikiran, sikap, perilaku, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang bilang apa yang ditampilkan televisi ditelan mentah-mentah, ditelan bulat-bulat oleh penonton. Itulah yang membuat hal tersebut dapat mempengaruhi cara hidup, cara pandang, cara berperilaku penonton. Nah, yang kedua, ada dua pendapat. Yang pertama, efeknya langsung, di mana ketika seorang audiens atau halayak menonton televisi, maka info yang dia dapatkan langsung diterima dan orang tersebut akan langsung reaktif. Yang kedua, kumulatif. Kumulatif ini tontonan yang ditonton akan bersifat reaksinya nanti atau bisa dibilang delay. Jadi bisa kita artikan bahwa teori kultivasi itu menjelaskan mengenai efek jangka panjang dari televisi yang menanamkan sebuah ideologi kepada halayak atau audiensnya. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang mereka lihat di televisi, sehingga halayak atau audiens akan memaknai dunia sesuai dengan pemaknaan yang ada di televisi. Jadi, di sini itu ada yang memaknai apa yang ditampilkan itu kenyataan. Itulah yang terjadi. Mereka tidak peduli dengan apa itu agenda setting, skenario. Intinya, apa yang ditampilkan itulah kenyataannya. Kemudian, kita akan masuk ke dalam asumsi dasar teori kultivasi. Karena teori ini dari dulu hingga kini merupakan teori yang didasarkan pada televisi. Ketiga asumsi ini menyatakan hubungan antara media dan budaya. Untuk asumsi pertama, televisi secara esensi dan fundamental berbeda dengan media massa lainnya. Jadi, dalam asumsi pertama ini bisa digarisbawahi bahwa televisi memiliki keunikan. Televisi itu berbeda dari radio, koran, dan lain sebagainya. Televisi adalah salah satu media yang pernah diciptakan yang tidak memiliki batasan usia. Maksudnya di sini, orang dapat menggunakannya dalam tahun awal dan akhir kehidupan mereka, dan juga tahun di antaranya. Maka, dari itu, televisi mudah diakses dan tersedia bagi siapa saja. Televisi juga merupakan senjata budaya utama dari budaya kita. Kemudian, asumsi yang kedua, televisi membentuk cara berpikir dan membuat kaitan dari masyarakat kita. Asumsi kedua ini berkaitan dengan dampak dari televisi. Maksudnya itu, televisi tidak lebih berusaha untuk mempengaruhi kita, melainkan
melukiskan gambaran yang lebih kurang meyakinkan mengenai seperti apa dunia yang sebenarnya. Di dalam asumsi ini, George Kepner menyatakan bahwa kebanyakan kisah di dalam masyarakat modern sekarang berasal dari televisi. Kehidupan di dalam kisah-kisah yang diceritakan, kisah-kisah yang mengenai hal apa yang ada, kisah mengenai bagaimana sesuatu itu bekerja, dan kisah mengenai apa yang harus dilakukan. Dan televisi menceritakan semua kisah tersebut melalui berita, drama, dan iklan kepada hampir semua orang. Asumsi yang ketiga ialah pengaruh dari televisi yang terbatas. Dalam asumsi ketiga ini, menyatakan bahwa dampak dari televisi yang terbatas ini mungkin terdengar aneh, apalagi melihat fakta bahwa televisi tersebar sangat luas, yang dimana kasus menonton tayangan program televisi tertentu akan menyebabkan suatu perilaku tertentu. Misalnya, menonton without a trace akan menyebabkan seseorang menculik orang lain. Tetapi, menonton televisi secara umum akan memiliki dampak kumulatif dan menyebar luas terhadap pandangan kita mengenai dunia. Kita memasuki konsep teori kultivasi. Konsep teori kultivasi sendiri terdiri dari 3 konsep. Yang pertama, diferensial kultivasi merupakan perbedaan dalam respon antara penonton televisi yang dibagi menjadi 2, yaitu penonton kelas ringan atau light viewers. Penonton kelas ringan ini diartikan menonton dengan rata-rata 2 jam per hari atau kurang. Dan juga yang kedua, kelas berat atau heavy viewers, menonton dengan rata-rata 4 jam per hari atau lebih, tidak hanya tayangan tertentu. Konsep kedua yaitu mainstreaming, yang diartikan sebagai kemampuan menampakkan dan menyeragamkan berbagai pandangan di masyarakat tentang dunia di sekitar mereka. Terakhir, konsep yang ketiga. Konsep ini yaitu resonance. Resonance mengimplikasikan pengaruh pesan media dalam persepsi realita atau kenyataan yang dikuatkan ketika apa yang dilihat orang di televisi adalah apa yang mereka lihat dalam kehidupan dunia nyata. Nah, sekarang kita akan memasuki contoh dari teori kultivasi. Analisis contoh kasus teori kultivasi yang berjudul pembentukan persepsi diperbolehkannya melakukan bunuh diri, pembulian di kalangan remaja, dan timbulnya perasaan khawatir di kalangan orang tua akibat tayangan serial TV Reason Why. Jadi, ini contoh. Jadi, beginilah penjelasannya. Serial TV 13 Reason Why merupakan serial TV yang mendapatkan rating tertinggi, yaitu 8 serial yang berkisah tentang seorang gadis remaja yang melakukan bunuh diri akibat depresi karena sering dibully sampai pelecehan seksual. Dalam serial ini diceritakan bagaimana seorang Hana, pemeran utama, melakukan bunuh diri dengan mengiris pergelangan tangannya yang digambarkan dengan sangat jelas. Akibat dari mengiris pergelangan tangannya yang digambarkan dengan sangat jelas menjadi kontroversi dan menyebabkan perdebatan karena penayangan dan jalan cerita yang diangkat. Serial TV ini diduga mempersepsikan para remaja bahwa
kegiatan bunuh diri adalah kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan sampai dengan anggapan bahwa serial TV ini menjadi inspirasi bagi para remaja untuk melakukan bunuh diri. Didukung oleh pemberitaan yang mengatakan untuk memperketat tayangan serial TV 13 Reasons Why ini agar tidak menginspirasi dan melakukan bunuh diri. Jadi, dari teori tersebut bisa kita lihat bahwa hubungan teori kultivasi ada dalam kasus-kasus yang terjadi, di mana kita bisa saja ketika menonton sebuah televisi akan meniru atau melakukan sesuatu yang ditayangkan oleh televisi tersebut atau konten dari TV tersebut. Nah, jadi di sini kita sebagai halayak atau audiens yang baik, kita patut menjadi seorang penonton yang bijak. Inilah penelitian menggunakan teori kultivasi. Yang pertama, di dalam penelitian ini berusaha menjelaskan persepsi ibu-ibu tentang kecerdasan anak yang dipengaruhi terpaan tayangan iklan susu formula di media televisi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan ada korelasi antara terpaan iklan susu formula yang ditayangkan di media televisi dengan persepsi ibu tentang kecerdasan anak. Nah, yang kedua ada di dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh menonton tayangan kekerasan serial animasi Boboiboy terhadap perilaku imitasi anak. Karena anak mudah meniru setiap tayangan yang disiarkan melalui media televisi. Sekian pembahasan mengenai teori kultivasi. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian yang saya sampaikan di materi teori kultivasi. Saya, Siti Nursanita, pamit undur diri. Terima kasih.